Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada CNBC atas inisiatifnya dalam penyelenggaraan Fintech Week ini, dan tentu ini merupakan satu langkah kreatif dalam melakukan diseminasi pemahaman fintech atau financial technology kepada masyarakat, serta membantu dalam mengembangkan industri startup fintech di tanah air kita. Hadirin pemirsa CNBC yang kami hormati, financial technology atau biasa disebut dengan fintech saat ini adalah sebagai salah satu key point dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi dalam kondisi yang mengharuskan kita ini untuk membatasi mobilitas serta pergerakan dari selama masa pandemi COVID-19 ini. Fintech juga membangun sebuah jembatan penghubung antara masyarakat sebagai user dengan layanan keuangan serta membantu mengurai rantai distribusi ekonomi yang panjang, di samping juga memperbesar akses distribusi ekonomi yang tersebut kepada untuk memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat, terutama sektor informal atau UMKM. Selain itu, kami juga melihat bahwa fintech dan startup lokal sangat memiliki peluang besar untuk melakukan penetrasi ke pasar regional kita. Mengingat Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu pemain yang penting dalam perkembangan fintech di kawasan ASEAN ini. Hal ini setidaknya terlihat dari perkembangan fintech dalam 5 tahun terakhir, di mana fintech secara cepat tumbuh dalam berbagai sektor, baik sektor non-keuangan, khususnya juga sektor keuangan, termasuk dalam hal ini menjadi topik pembicaraan yang disebut dengan neobank. Nah, kemudian di pasar modal juga ada equity dan security crowdfunding, serta berbagai platform penjualan instrumen pasar modal. Dan di IKNB sendiri ada 2 platform pengembangan daripada menggunakan teknologi informasi ini. Di bidang asuransi biasa kita sebut dengan insurtech atau insurance technology, dan di bidang pembiayaan itu adalah peer-to-peer lending platform, ya. Nah, khusus untuk peer-to-peer lending platform ini memiliki keunggulan dalam hal dukungan teknologi serta mampu melakukan akuisisi pelanggan secara cepat tanpa tatap muka atau secara online, dan mampu melakukan assessment risiko dengan dukungan teknologi mesin cerdas yang dibuat oleh mereka atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Hadirin pemirsa CNBC yang kami hormati, sejak OJK menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan fintech peer-to-peer di tahun 2016 yang lalu, pertumbuhan daripada bisnis ini cukup pesat. Sampai dengan saat ini tercatat sudah ada 60 fintech peer-to-peer yang statusnya terdaftar dalam proses untuk mengurus perizinan secara lengkap, dan yang sudah berizin itu ada 65. Jadi total itu ada 125 sekarang yang ada di catatan kita. Beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini memang OJK sedang melakukan moratorium atas pendaftaran fintech platform yang baru, karena OJK masih harus memastikan bahwa fintech yang telah terdaftar saat ini memang akan memiliki reputasi yang baik, didukung oleh pengelola yang profesional, serta memang memiliki kemampuan yang cukup dalam hal mengelola bisnis fintech peer-to-peer. Hal ini dikarenakan bisnis peer-to-peer ini merupakan sebuah bisnis yang high risk, dengan tentunya requirement teknologi yang tinggi, dan bahkan kami melihat sampai dengan saat ini masih banyak pelaku dari peer-to-peer ini yang masih kesulitan dalam mengenerate laba. Nah, kondisi inilah yang juga sekarang menjadi perhatian kami untuk tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam accounting dan lain sebagainya. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang tidak mudah. Teknologi saja tidak cukup kuat untuk membangun fondasi yang baik,
Perlu dukungan baik dari sisi SDM maupun experience dari manajemen, serta tentu yang paling penting adalah komitmen permodalan dari pendiri. Sampai saat ini, Indonesia masih dikategorikan sebagai lucrative market dengan segala advantage, baik itu populasi produktif kita, maupun dari sisi market yang belum terjamah seluruhnya. Hal ini jelas terlihat dari sisi perkembangan platform P2P lending yang senantiasa memperlihatkan tren yang positif. Meski pada masa-masa awal pandemi sempat mengalami penurunan, namun perlahan terus melakukan perbaikan secara statistik. Data per April 2021, total outstanding ya, jadi total outstanding penyaluran pembiayaan itu adalah sebesar 12,19 triliun. Hal ini meningkat 245% dari secara year on year dari periode yang tahun sebelumnya. Nah, sedangkan tadi yang disebutkan oleh Monica bahwa akumulasinya pinjaman itu sudah mencapai 194,09 triliun, itu adalah akumulasi. Jadi akumulasi penyalurannya sudah mencapai 194,09 triliun dengan kualitas terjaga, di mana tingkat keberhasilan 90 hari berada pada angka 98,63%. Hal ini menunjukkan bahwa non-performance financing-nya di level yang masih baik. Akumulasi tadi yang kami maksud adalah kita menghitung berapa sih yang sudah disalurkan. Ya, sejak mulai aktifnya sekitar tahun 2016-2017. Tapi posisi outstanding menunjukkan posisi saat ini. Ya, jadi ini terus berputar artinya di dalam kegiatan pembiayaannya. Selanjutnya, di sisi lain, fintech ilegal juga masih merupakan PR homework yang perlahan-lahan tapi pasti terus kita lakukan berlipat. OJK bersama dengan aparat penegak hukum yang lain dan kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi terus melakukan penyisiran dan penindakan terhadap fintech ilegal ini. Setidaknya sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah ada 3.193 fintech ilegal yang sudah berhasil ditindak oleh Satgas Waspada Investasi. Sistem pengawasan di internal OJK juga sedang kami upgrade. Kami sedang membangun pusat data fintech lending atau Pusdafil, yakni supaya kita dapat melakukan pengawasan dengan memanfaatkan sistem informasi. Progresnya saat ini sudah sekitar 80-an perusahaan yang terkoneksi atau terintegrasi dengan Pusdafil, dan tentunya ini masih terus berjalan, sejalan dengan proses perizinan yang masih kita lakukan untuk kurang lebih 60 perusahaan platform peer-to-peer tadi. Nantinya, seluruh transaksi dari fintech peer-to-peer akan dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh OJK, apakah itu pengawasan terhadap limit pinjamannya, monitor dari non-performance financialnya, kemudian kepatuhan wilayah penyaluran pinjamannya, dan lain-lain. Dan ini diharapkan dengan hadirnya sistem pengawasan ini nantinya akan dapat memperkuat pengawasan kita terhadap industri fintech peer-to-peer lending ini. Dari sisi regulasi, kami juga sedang melakukan review sekaligus merupakan pembaharuan pada POJK 77 tahun 2016 mengenai fintech peer-to-peer ini. Beberapa hal yang nantinya akan kami sesuaikan dan perbaiki tentunya mengikuti perkembangan monitoring evaluasi kami terhadap perkembangan fintech peer-to-peer dalam beberapa tahun terakhir di negeri kita ini. Terutama terkait ketentuan pemodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan, serta kami juga ingin mendorong P2P ini agar dapat lebih resilient dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat. Di samping itu, upaya literasi tentu harus tetap dilakukan, ditingkatkan agar masyarakat pengguna platform peer-to-peer dapat lebih mengetahui platform peer-to-peer mana yang terdaftar dan berizin oleh OJK, sehingga mereka tidak terjebak lagi, terperangkap lagi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fintech peer-to-peer ilegal. Hadirin pemirsa CNBC yang kami hormati, sebagai penutup, kami mengucapkan selamat menyaksikan kegiatan Fintech Week dalam beberapa hari ke depan ini, dan tentunya hal ini nanti akan didukung oleh narasumber dari masing-masing industri yang sudah pasti harapan kami memahami dengan baik
industri yang dipegang, yang ditangani, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dalam transfer pengetahuan kepada masyarakat penyaksi dari kegiatan Fintech Week ini. Dan tentu harapannya adalah agar hal ini juga, kegiatan ini akan menambah khasanah pemahaman kita semua terhadap financial teknologi. Tak lupa untuk seluruh pemirsa setia dari CNBC dimanapun berada, kami juga berpesan untuk terus mentaati protokol kesehatan untuk kita bersama-sama menekan laju penyebaran daripada COVID-19. Dan untuk itu sekali lagi kami pesankan untuk tetap menjaga protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.